Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sambut iringan prosesi hamba-hamba Tuhan dari Majelis Pusat Harian MD3. Hamba Tuhan yang akan ditabiskan siang hari ini, Bapak Ibu majelis kita dan juga para pendeta internal dan yang undangan. Mari kita sambut prosesi pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Pak Yairus Hasugian, kami persilakan untuk menyampaikan votum. Ibadah khusus penahbisan pendeta dan pendeta muda atas diri pendeta muda Yesaya Susilo dan saudara Markus Puciono, kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara baik siang maupun malam. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita datang dan berbuat bakti kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah istimewa pada siang hari ini. Terima kasih Engkau mengutus dua hamba-Mu, Bapak Yesaya dan Bapak Markus, yang akan menerima tahbisan. Terima kasih untuk panggilan-Mu, terima kasih untuk pengurapan-Mu, terima kasih untuk segala perlengkapan yang Engkau sudah berikan kepada mereka. Kami membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hadir dalam penahbisan ini. Berkati seluruh pelayan-Mu, berkati jemaat-Mu. Kami menyerahkan segala peralatan yang kami gunakan, Tuhan urapi, Tuhan memberkati. Dan terutama Tuhan urapilah hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Terpujilah nama-Mu, berkati seluruh keluarga yang mendukung kedua hamba-Mu ini. Jemaat Tuhan yang juga hadir, biarlah kiranya anugerah Tuhan tercurah di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan dari awal sampai pada akhir ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi kami. Tidak ada kuasa kegelapan yang akan mengambil alih. Sepenuhnya Roh Kuduslah yang beracara
Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengarkanlah sekarang hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tetap berdiri. Kita akan bersukacita pada siang hari ini. Sungai sukacitamu mengalir di dalamku. Amin. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini dengan semangat, Bapak Ibu. Sungai sukacita itu sudah mengalir. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan bersama. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Amin. Mengalir dalamku. Bersama-sama. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersama-sama. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, amin, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat. Haleluya. Haleluya. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Haleluya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Dia yang membuat kita sukacita. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pribadi merasa melayani itu susah, ya. Kalau tidak dikatakan beratlah, susah begitu. Apalagi bapak-bapak yang sudah mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuhnya. Tetapi Bapak Ibu, sukacita itu membuat kita bisa melayani tanpa dipengaruhi kondisi keadaan apapun. Itu yang membuat kita bisa melayani Tuhan sepenuh hati kita. Oleh sebab itu, jangan lelah
bekerja di ladangnya Dia. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Mari, jangan lelah untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Yes, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, amin. Kita semangat melayani Tuhan, jangan pernah lelah, amin. Amin, haleluya. Dia yang memberi kekuatan kepada kita, haleluya. Amin, haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Haleluya, amin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan yang sudah memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya, haleluya. Melayani, itulah tugas kita, itu tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Haleluya Yesus, haleluya. Berikan pada kami, haleluya Yesus, hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang amin, baru amin, mengenal kasih Bapa. amin, Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami,
itu yang ku ingini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Kepada Pak Jairus dipersilakan. Sungguh Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu dengan cara berpikir, cara berbicara, cara kami bekerja, cara kami melayani. Apapun yang kami kerjakan, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Karena Engkaulah yang memiliki hidup kami. Engkaulah yang telah menebus kami. Seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, karena ada kehormatan bagi kami untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih kedua hamba-Mu yang akan kami doakan. Biarlah kiranya Tuhan juga beri hati kepada mereka untuk boleh menyenangkan hati Tuhan dalam seluruh pelayanan mereka, dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami dengan firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang akan mengubahkan cara berpikir kami, mengubahkan tingkah laku kami. Terima kasih Bapa, urapilah hamba-Mu dan urapilah seluruh jemaat di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang bisa ada di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kita berkumpul pada kebaktian yang kedua ini dalam rangka untuk menyerahkan kedua kekasih kita yang akan ditahbis menjadi pendeta dan pendeta muda. Saya ingin mendasari dengan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saya baca untuk kita 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 11 dan 12, barangkali petugas LCD bisa bantu untuk munculkan ya. Ya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Perhatikan anak kalimat yang berkata sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, menurut Bapak Ibu itu penting mana? Reputasi atau prestasi? Ya. Siapa yang berkata, oh reputasi jauh lebih penting dibanding prestasi? Coba angkat tangan, ada? Tidak ada. Oke. Lalu siapa yang berkata prestasi
lebih penting dibanding reputasi? Angkat tangan ada? Tidak ada. Siapa yang berkata dua-duanya penting? Cuma sedikit juga. Yang lain berkata, boh, ora weruh. Ada? Atau yang berkata, emangnya gua pikirin gitu. Atau enggak tahu prestasi itu apa, reputasi itu apa. Nah saudara-saudara, reputasi, prestasi dulu. Prestasi itu adalah keahlian, kemampuan, keberhasilan, capaian-capaian kita. Ya, kita bisa membangun pekerjaan yang baik, dapat gaji yang besar, kita bisa beli kendaraan, beli rumah, kita bisa membangun gereja mungkin yang besar, itu prestasi. Menjadi sarjana, menjadi pengusaha hebat, itu prestasi. Menjadi pendeta terkenal atau majelis terkenal, itu juga prestasi. Nah, reputasi itu apa? Reputasi adalah citra. Citra itu apa? Gambaran di benak orang lain tentang diri kita. Siapa kita ini di mata orang lain, dalam penilaian orang lain. Apa anggapan orang lain tentang kita? Itulah reputasi. Nah, siapa yang berkata, mencapai prestasi, mencapai banyak hal di dalam hidup ini, bagi pribadi, bagi keluarga, bagi pelayanan, menurut saya jauh lebih penting daripada cuma sekedar kesan orang kepada kita. Nama kita, nama baik kita, itu kan bisa dibangunlah itu. Tetapi untuk membangun prestasi itu jauh lebih penting dibanding reputasi. Ada yang berkata demikian? Tidak ada juga, sudah jelaskan juga. Terus, ya sudah, kalau begitu pasti saudara berkata, nama baik, kesan orang kepada kita, citra kita di mata orang lain, itu jauh lebih penting dibanding kita mencapai banyak hal di dalam hidup ini, menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. Jadi reputasi itu jauh lebih penting. Ada? Wes aku balik wes. Cek kok yang eleh. Dua-duanya. Nah, saudara-saudara, kenyataannya di dunia ini banyak orang yang lebih mementingkan, lebih mengutamakan prestasi dibanding reputasi. Padahal sebenarnya reputasi, walaupun dua-duanya penting tadi dikatakan, reputasi itu lebih penting, jauh lebih penting bahkan dibanding prestasi yang gilang gemilang, prestasi yang besar. Reputasi menentukan kelangsungan prestasi. Jika reputasi hancur, maka prestasi yang gilang gemilang itu akan tenggelam sekejap mata, hilang tidak berbekas. Begitu reputasi kita rusak atau cacat saja, maka prestasi akan sirna. Seorang konglomerat dunia, ya paling kaya di dunia, namanya Warren Buffett. Dia bilang begini saudara, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi. Ya, reputasi yang positif. Butuh waktu 20 tahun. Tapi untuk menghancurkannya hanya 5 menit. Reputasi, harga nama atau nama yang berharga, nama baik, kesan orang kepada kita, citra orang terhadap kita itu butuh 20 tahun minimal untuk membangunnya. Tapi untuk menghancurkannya cukup dalam 5 menit saja. Ini orang terkenal di dunia saudara ya. Kalau enggak tahu nanti bisa searching di Google itu. Warren Buffett. Dia orang kaya raya luar biasa. Nah Bapak Ibu, dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus berkata dalam ayat 12 itu, hiduplah sebagai orang yang sopan. Nah, hidup sebagai orang sopan, dalam terjemahan bahasa Inggris Derby, hidup sebagai orang yang punya reputasi, reputably. Hiduplah sebagai orang yang punya, bukan sopan, tetapi yang punya reputasi. Nah, apa arti sopan? Apa punya arti reputasi itu saudara-saudara ya? Kalau kita melihat terjemahan-terjemahan lainnya dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, ada yang berkata hidup sopan itu berarti berjalan dengan jujur, walk honestly. Ya, walk honestly, berjalan dengan
jujur. Terjemahan lain berkata, berjalan dengan tepat sesuai kesepakatan, sesuai aturan, sesuai tatanan, sesuai kode etik, sesuai dengan yang umum lakukan. Berjalan dengan tepat, itu artinya hidup dengan sopan. Alkitab terjemahan lama bahasa Indonesia berkata melakukan dirimu dengan senonoh. Lawan katanya kan tidak senonoh. Ini yang bagus itu adalah yang senonoh. Bahasa Toba berkata itu maradat, punya adat. Orang Toba itu ada tatanannya, saudara ya, orang Batak itu. Ada hula-hula, ada dongan tubuh, saudara. Hula-hula itu adalah mertua gitu ya. Mertua, keluarganya mertua itu adalah itu junjungan. Kemudian saudara itu adalah dongan tubuh, teman lahir. Kemudian ada boru atau bere, itu pihak menantu, anak perempuan menantu. Nah ini tatanan rapi sekali. Di semua lapisan masyarakat itu dijunjung tinggi. Itu artinya maradat. Tahu bagaimana menempatkan diri sebagai hela itu menantu terhadap mertua. Tahu bagaimana hidup dengan saudara. Tahu bagaimana memperlakukan boru, anak-anak perempuan, kemudian keponaan-keponaan, menantu. Ya, jadi sombah marhula-hula, berhula-hula itu sembah. Kemudian hati-hati, manat merdongan tubuh, hati-hati dengan saudara-saudara. Jangan sembarang ngomong, lalu harus ngemong kepada anak-anak perempuan. Nah saudara-saudara, sopan itu begitu. Terjemahan Jawa berkata susilo. Ya, ada yang namanya susilo di sini? Ada ya, Pak Yesaya Susilo ya. Nah berarti khotbah khusus untuk Pak Yesaya Susilo ini. Hiduplah dengan Yesaya sopan. Susilo kan sopan dah. Nah jadi besok mulai sekarang panggilannya pendeta Yesaya Sopan itu. Ganti ya Bu ya, nanti dipanggil Pak Sopan gitu ya. Nah, kemudian terjemahan lain berkata hidup dengan pantas. Itu terjemahan Alkitab. Belum lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menarik sekali. Sopan itu artinya apa? Sopan itu berarti tertib, beradab, tingkah lakunya, tutur katanya, pakaiannya. Ya, ke gereja pakaian tidak compang-camping, ke gereja nggak sobek-sobek atau kekurangan kain, ya sopan tetepan. Saya bersyukur pendeta Isal masih diseharuskan pakai jas, pakai white collar gitu ya, paling nggak pakai dasi. Nah itu tanda sopan. Tapi ada orang yang ke mimbar gitu pakaiannya sudah ya ada ala kadarnya. Kemudian saudara tahu adat, lalu budi bahasanya bagus, baik budi bahasanya. Kemudian kelakuannya juga bagus, ya tidak lacur, tidak cabul. Itu artinya sopan. Nah Paulus tadi berkata, hendaklah kamu hidup sopan. Nah dalam konteks ayat ini, apa maksud Paulus sopan? Jadi saya mau membicarakan banyak soal sopan ini saudara ya, baik dari terjemahan Alkitab maupun dalam kamus, dan bagaimana Paulus menjabarkan itu, lalu nanti bagaimana kita hidup sehari-hari. Saya cepat sekali karena Pak Seno hanya kasih saya 20 menit. Jadi saya cepat sekali ngomong, mudah-mudahan Bapak Ibu nangkap. Nah menurut Paulus bagaimana hidup sopan itu, kalau kita lihat dari mulai ayat pertama sampai dengan ayat 11 itu tadi, yaitu menjauhi percabulan, masing-masing mengambil hanya seorang perempuan menjadi istri sendiri, bukan ambil perempuan jadikan istri orang lain, tapi istri sendiri. Kemudian hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, tidak memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, ngadali saudaranya, saudara kandung dikadali. Kemudian tidak melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Hidup tenang, mengurus persoalan sendiri, bekerja dengan tangan sendiri. Nah itu sopan menurut Paulus. Punya reputasi menurut Paulus itu seperti itu. Nah sekarang mari bicara sehari-hari bagaimana kita menjalankan kehidupan yang sopan. Nah orang sopan itu punya reputasi itu tadi, punya integritas saudara-saudara. Integritas itu isinya macam-macam juga. Pertama, di rumah
Iya, baik. Saya mau cek dulu. Bu Sopan tadi, Bu Susilo. Di rumah Pak Yesaya baik enggak? Hah? Baik apa rodok geleng? Tadi kok rodok gini. Nah, saya enggak tanya Pak Markus kelihatannya masih sendirian gitu kan. Bu Yairus, Pak Yairus di rumah baik enggak? Baik, nadanya itu, baik. Windri, Pak Lukas baik enggak? Oh jempol, nah jempolnya 1 apa 2? Jempolnya 2, jempolnya 2. Tapi suami-suami di sini, halo ibu-ibu, bapak-bapak, suami-suami di rumah itu baik apa enggak ya? Baik ya, amin ya. Orang Kristen semua toh? Nah, di Kudus enggak ada, di Klaten yang banyak. Wah dimarahin orang Klaten saya ini. Kemudian di dunia bisnis dia jujur. Ya, dunia bisnis dia jujur ya. Enggak liku-liku itu tadi, katakannya di atas ya. Kemudian di masyarakat dia sopan. Nah ini sopan ya, sopan. Saya mau kasih contoh beberapa sopan saudara ya. Orang Jawa itu kalau ditanya, Isa Al-Masih Kudus di Gang 3 itu mana ya? Oh nanti Bapak maju, belok kanan, belok kiri, gitu kan? Nah, itu Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat, nanti Bapak lurus, belok kanan, belok kiri, terus muter. Nah, sementara dia peragakan begitu, kita sudah hilang. Nah, kalau umumnya Indonesia itu kan, Gereja Isa Al-Masih Kudus mana? Oh sana, sono, sana. Ya, kalau Banten bilang sono, itu Jakarta itu. Sopan ya, begini sopan, muter juga sopan, begini sopan, betul ya? Nah, orang Timur sopan lagi. Saya pernah di Kupang saudara ya, teman saya seorang sultan, teman saya itu sultan, tapi nggak ada rakyatnya, dia sendirian, keluarganya saja nggak ikut. Jadi sultan sendirian, nggak punya rakyat, tapi bergaulnya sama Sultan Jogja, Sultan Cirebon, Sultan Ternate begitu ya. Lalu dia bawa saya saudara ke sebuah desa di tempat pengungsi timur-timur, lalu masuk ke dalam. Nah dia lupa rumah temannya. Kami menuju rumah seorang pendeta, lalu dia lupa. Kemudian dia berhenti di pinggir jalan, dia hentikan seorang anak kecil, anak remaja SMP, lalu ditanya, "Adek, Bapak mau tanya." Wah itu saking sopannya saudara-saudara, itu anak, dia sandarkan sepeda motornya, dia matikan mesinnya, dia turun. "Iya Bapak," sambil siap. "Adek, tahukah nama rumah Bapak pendeta ini?" Lalu dia berkata, "Naik Bapak." "Oh terima kasih adek." Sudah, baru dia pergi. Saya pikir sopan kali ini anak itu ya. "Naik Bapak," gitu. Lalu kita jalan saudara, kira-kira 2 kilo, lalu teman saya ini berhenti. Dia matikan mesin. Lalu saya diam saja. Dia berkata, "Ayo turun." Loh, kan kita belum sampai. Sudah itu gerejanya. Loh, tadi adik itu dia tertawa. "Kamu itu," katanya, "di sini itu kalau dibilang naik Bapak, itu artinya lurus Bapak." Oh alah. Kita ngertinya naik itu berarti munggah toh? Naik gunung toh? Naik bukit. Dia enggak. Naik Bapak, artinya lurus Bapak. Ya memang sudah lurus 2 kilo sampai. Wah, aneh-aneh saya berkata. Tapi saya terkesan saudara kesopanan anak ini tadi. Mudah-mudahan seluruh orang Timur begitu. Ya, nah sopannya orang Batak beda lagi. Kalau saudara tanya orang Batak, ada orang Batak lagi di sini selain Ibu Ferry? Ada ya? Ada. Coba angkat tangan siapa? Oh ada, sana. Cek nanti omongan saya. Orang Batak itu kalau ditanya, Gereja Isa Al-Masih Kudus mana? Situ. Bener ya? Bener ya Bu ya? Oh bener. Situ. Sopan enggak itu? Sopan, di sana biasa begitu. Situ. Bukan begini, tapi monyongnya yang maju. Situ. Pak Yairus begitu Bu? Ya gitu ya. Kadang-kadang Bu Yairus, "Pak ngerti nggak tadi kunci saya di mana?" Situ.
HP saya mana tadi? Situ. Dia sudah tahu nggak protes. Jangan kurang ajar, nggak gitu ya tah. Ya bolehlah sopan begitu. Mulai sekarang semua kulaan, nanti pulang-pulang dari sini semua situ. Kemudian saudara, orang sopan itu di masyarakat dia cermat. Lalu dalam permainan dia sportif. Itu seperti ada pemain sepak bola di Canio. Dia giring bola, dia penyerang itu ya. Dia Canio itu lawan mana dulu? Genoa atau mana dulu itu? Di Italia itu. Kemudian sudah hampir gol, itu kipernya cedera, kesakitan. Nah di Canio lihat, padahal dia tinggal berhadapan dengan gawang. Tinggal gini sudah gol. Tapi saudara-saudara, kipernya kesakitan, pegangi kaki, cedera. Kalau saudara gol ke enggak itu? Ya Pak Elifas, gol ke enggak? Gol ke itu? Nah enggak digol ke namanya Duh, tinggal gini kok sudah geletak, salahnya geletak, salahnya cedera. Tapi orang yang sportif itu, dia tendang keluar, dia tolongin nih kiper. Pinter apa bodoh? Ayo, jempolan atau sopan apa? Jentik itu. Bodoh banget, pelatihnya kira-kira gini apa gini? Nesu. Tapi itu satu stadion berdiri, wah di Canio. Semua tepuk tangan. Apa sesudahnya? Ya sudah, sekarang golkan kata kiper. Enggak, itu bola sudah out sana. Ya lemparan ke dalam, jadi gol? Enggak. Enggak ada ya di dunia kayak gitu ya. Jarang. Tapi itu sopan. Itu orang yang punya reputasi, orang yang punya apa tadi itu, integritas yang baik. Kemudian saudara, terhadap orang yang beruntung, dia mengucapkan selamat. Orang Indonesia itu susah untuk begini, orang temannya beruntung, ucapkan selamat. Orang Indonesia itu senang lihat orang susah kalau lihat orang senang. Bener ya, amin ya. Orang Kudus juga begitu toh. Kalau ada orang susah malah syukur kapokmu kapan. Bener ya? Ayo ngaku ayo. Jangan bilang enggak. Senang lihat orang susah. Nah kalau ada orang senang, wah hari ini Pak Yesaya senang, Pak Markus senang gitu. Malah susah. Asem aku rek entuk dene entuk Dene jadi pendeta aku majelis wae ora. Nah, ada temannya dapat untung, dia susah. Bangun rumah, dia yang susah. Gerejanya maju, dia yang susah. Itu bagaimana sih Indonesia? Tapi orang yang punya sopan santun itu, yang punya integritas yang baik, yang punya reputasi itu, dia mengucapkan selamat. Terhadap orang yang lemah, dia menolong. Terhadap orang yang jahat, dia bertahan karena dia punya adversity yang tinggi sekali. Terhadap yang kuat, ia percaya. Terhadap yang menyesal, ia memaafkan. Itu tandanya orang punya reputasi. Jadi Bapak Ibu, khususnya kedua hamba Tuhan, jangan kejar prestasi nomor 1. Pelayanan kita harus maju, betul. Saya pun pingin gereja saya besar, jemaatnya ratusan, kalau bisa ribuan. Kalau ada capaian begitu senang, persembahannya banyak, persepuluhannya banyak, bisa berkarya, bisa berkiprah, itu prestasi. Tetapi reputasi bagi saya tetap penting, bahkan lebih penting dibanding yang lainnya itu. Jadi utamakanlah reputasi, sebab jika reputasi hancur, prestasi yang gilang gemilang itu akan tenggelam. Saya ingin mengakhiri dengan kisah beberapa bulan lalu tentang si Will Smith. Ya, Will Smith itu bisa munculkan fotonya supaya ingat Will Smith itu siapa. Ya. Nah, saudara tahu ini ya, bintang film hebat. Luar biasa. Lalu kemarin dia ikut di Grammy Award itu ya. Di mana namanya itu? Di Amerika itu. Nah, pembawa acara Chris Smith
Chris Rock itu bikin ilustrasi, bikin cerita yang nyinggung istrinya si Will Smith. Karena rambutnya rontok disebabkan oleh penyakit. Nah si Chris Rock, bisa Chris Rock munculkan fotonya nggak apa-apa gitu. Itu dia ngomong sesuatu, akhirnya Will Smith ngamuk, dia lari ke panggung, lalu dia tampar. Akibatnya apa saudara? Lihatlah wajahnya yang terakhir itu. Mimiknya yang terakhir setelah peristiwa itu terjadi. Bertahun-tahun dia membangun prestasinya. Bertahun-tahun dia membangun juga reputasi. Hampir dia dapatkan penghargaan yang tertinggi di situ. Tapi karena peristiwa itu hanya dalam beberapa detik saja, enggak sampai menit. Dia terpaksa mencucurkan air mata. Karena dia harus dipecat dari Grammy itu. Dia tidak boleh dapat penghargaan. Kemudian beberapa kontraknya diputus. Dan dia menangis, dia berkata, aku menyakiti si Chris Rock, keluarganya, para penonton, akademia, kemudian semua orang yang mencintai saya, keluarga saya juga sudah hancur. Jadi betul tadi si Warren Buffett itu ya, reputasi yang dibangun puluhan tahun oleh Will Smith, hancur hanya dalam beberapa detik saja. Sampai hari ini belum pulih. Itu sebabnya dia menangis saudara-saudara. Saya berdoa kita nih hamba-hamba Tuhan selalu pegang nama baik, reputasi, kesan orang kepada kita, citra kita. Jemaat Tuhan juga sama saudara-saudara. Karena kita ini saksi, kita ini terang, kita ini garam. Di tengah masyarakat kita harus tunjukkan ciri-ciri orang yang sopan itu tadi. Ciri-ciri orang yang punya reputasi, ciri-ciri orang yang punya akan integritas yang baik. Sehingga nama Kristus dimuliakan. Kiranya firman Tuhan mendarat di hati pikiran kita, memperbaharui kita sekalian. Saatnya kita akan menyaksikan penahbisan kedua kekasih kita. Segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setelah beberapa waktu kita berdoa dan sesuai dengan permohonan majelis jemaat di tempat ini, tertanggal 8 Maret tahun 2022, maka Tuhan berkenan memberikan kepada jemaat di sini 2 orang rohaniwan yang akan ditahbis menjadi pendeta dan pendeta muda di lingkungan Sinode Gereja Isa Al-Masih yang akan ditugaskan untuk melengkapi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, di tempat-tempat yang lain seperti di Surabaya. Supaya nyata dukungan jemaat kepada kedua hamba Tuhan ini, maka saya mengundang majelis jemaat yang diwakili oleh 2 orang untuk menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan dan juga menyatakan janji dukungannya di tengah-tengah jemaat. Saya undang kedua wakil majelis untuk maju ke depan. Iya, puji Tuhan. Saudara-saudara, apakah jemaat sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang telah memanggil kedua saudara kita yang akan ditahbis menjadi pendeta dan pendeta muda di lingkungan Sinode Gereja Isa Al-Masih untuk melengkapi tugas pelayanan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus di tempat ini? Bagaimana jawab saudara? Ya. Sekarang saya mempersilahkan untuk mengucapkan janjinya atas nama sidang jemaat di hadirat Tuhan. Saya persilahkan. Kami atas nama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersedia dengan tulus ikhlas dan penuh kasih membantu dan mendukung dengan sepenuh hati kepada Pendeta Muda Yesaya Susilo, Sarjana Teologi sebagai pendeta, dan Saudara Markus Pujiono, Sarjana Teologi sebagai pendeta muda dalam menunaikan tugas pelayanannya. Barang siapa memberi air sejuk saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Terima kasih, saya persilahkan duduk kembali. Sekarang saya mempersilahkan kedua hamba Tuhan juga untuk berdiri di depan. Ya, dekat lagi tidak apa-apa. Ya, puji Tuhan. Ya. Supaya nyata bahwa saudara berdua dengan sebulat-bulat hati bersedia mentaati panggilan Tuhan ini, maka saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan. Jawablah dengan mengangkat tangan dengan sepenuh hati. Ya. Yang pertama, apakah saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa jabatan saudara sebagai pendeta dan pendeta muda ini ditetapkan hanya oleh kasih karunia dan panggilan Tuhan sendiri? Bagaimana jawab saudara? Ya, demikian kehendak Tuhan. Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menjadi asas pengakuan iman kita, dan karena itu saudara akan menentang segala pengajaran palsu yang hendak menyesatkan gereja Tuhan? Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Yang ketiga, apakah saudara berjanji hendak melayani gereja Tuhan dengan penuh kasih, tulus, ikhlas, dan setia, serta melakukan diri sepatutnya sesuai panggilan Tuhan? Dan apakah saudara bersedia mentaati segala peraturan yang sah dari Sinode Gereja Isa Al-Masih? Bagaimana jawab saudara? Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya persilahkan saudara berdua berlutut, dan jemaat Tuhan mari kita berdiri bersama-sama. Para pendeta nanti saya undang untuk maju ke depan, kita mengelilingi kedua hamba Tuhan ini. Biarlah kiranya kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, wewenang dari Tuhan diberikan kepada kedua kekasih kita. Haleluya. Mari nyanyikan sebuah nyanyian. Aku mau setia sampai akhir, sampai ku dapat mahkotaku. Haleluya. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur kau
Haleluya. Haleluya. Inilah hamba-hambamu bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, menyerahkan diri mereka, tubuh jiwa roh mereka. Engkau yang sudah memanggil, Engkau yang melengkapi, Engkau yang mengurapi, Engkau yang sudah mengutus. Dan hari ini mereka mau menyerahkan seluruhnya hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau tumpangkan tangan-Mu atas hamba-hambamu ini. Tambahkan karunia, talenta, kemampuan-kemampuan yang baru, pengurapan yang baru, berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati istri anak-anak mereka, berkati keluarga, berkati seluruh jemaat yang mereka layani. Biarlah mereka boleh mempersembahkan hidup ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Lengkapilah ya Bapa, urapilah hamba-hambamu ini. Sementara hamba-hambamu tumpang tangan, biarlah tangan yang berlubang paku, yang penuh dengan kuasa tertumpang atas mereka, mengurapi mereka dengan limpah. Terima kasih Bapa, terpuji Tuhan. Haleluya. Sekarang hamba-hamba Tuhan silakan boleh mengulurkan tangan, dan biarlah kiranya pengurapan Tuhan berlimpah-limpah atas kedua kekasih kita ini. Haleluya. Terpuji Tuhan. Sekarang Saudara Yesaya Susilo dan Saudara Markus Pujono, kami menyerahkan kau ke dalam tangan Tuhan, tangan yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kuasa. Biarlah Bapa pohon segala rahmat yang memanggil engkau ke dalam jabatan yang kudus ini, melengkapi engkau dengan rohnya, mengurapi engkau dengan limpah, sehingga engkau cakap menanggung tugas panggilan yang mulia, tugas panggilan yang besar ini, untuk melebarkan kerajaannya, memasyurkan namanya. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang kudus, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai sekarang dan seterusnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk berdiri kembali. Hamba-hamba Tuhan, saya persilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari duduk kembali. Kita memuji Tuhan karena hari ini pada tanggal 12 Juni 2022, Pendeta Muda Yesaya Susilo STH telah resmi menjadi pendeta, dan Saudara Markus Pujono STH telah resmi menjadi pendeta muda di Sinode Gereja Isa Al-Masih, ditempatkan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus. Saya persilahkan kedua hamba Tuhan bersama dengan Ibu bisa maju ke depan juga menghadap kepada jemaat. Iya, dampingi Pak Yesaya. Haleluya, puji Tuhan. Iya, saudara-saudara, pendeta dan pendeta muda yang baru ditahbis, inilah jemaat yang Tuhan percayakan untuk kalian layani. Layanilah dengan penuh kasih, dengan tulus ikhlas, dengan penuh kesabaran, dan berilah segala yang bisa dilakukan untuk mereka. Jemaat Tuhan, inilah hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani kalian. Sambutlah dengan sukacita, terima nasihatnya, dukunglah mereka di dalam doa. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Iya, terima kasih. Saya persilahkan untuk Ibu duduk, yang lain nanti bisa masih melanjutkan. Terima kasih Bapak Pendeta Yesus Setia. Selanjutnya acara penandatanganan piagam pentahbisan dari MPH akan diwakili oleh Pak Yairus, dari Jemaat GIA Kudus akan diwakili oleh Bapak Pendeta Lukas Sutrisno, dan juga dua hamba Tuhan yang baru saja ditahbiskan.
Selanjutnya, Bapak Pendeta Yairus Hasugian akan menyerahkan kartu jabatan dan badge GIA dan white collar kepada hamba Tuhan yang telah ditabiskan. Mohon Pak Yairus tetap di tempat untuk menyerahkan bingkisan gerejawi mewakili MPH Sinode Gereja Isa Al-Masih. Selanjutnya, Pak Elifas mohon bisa menyerahkan bingkisan mewakili MD3. Selanjutnya, Bapak Stefanus Yulianto, mewakili GIA Jemaat Kudus. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan bersama-sama khotbah perdana yang akan disampaikan oleh Pendeta Yesaya Susilo. Kepada Bapak Pendeta Yesaya Susilo, kami persilahkan. Mari sekali lagi kita akan berdoa menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan, ini adalah waktunya Tuhan bicara kepada setiap kami. Pesan-Mu biarlah hamba boleh menyampaikannya dengan pertolongan daripada Roh Kudus, supaya apa yang boleh hamba sampaikan adalah berasal daripada Tuhan, dan itu boleh menjadi berkat bagi seluruh yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, terima kasih kepada MPH, kepada hamba Tuhan dari MD3, dan khususnya juga Bapak Gembala dan Majelis Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, Majelis Kudus, maaf saya salah. Karena grogi, kalau khotbah di depan hamba-hamba Tuhan senior ini, jadi tadi saya gemeteran saudara.
Ya, puji nama Tuhan, terima kasih. Apa yang ingin saya sampaikan adalah hal yang sangat penting bagi kita semua sebagai orang percaya, yaitu bagaimana tetap berdiri di dalam segala keadaan, tetap mempertahankan iman apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, puji nama Tuhan. Mungkin bisa ditayangkan. Ya, saya buatkan PowerPoint karena waktunya hanya 10 menit. Mudah-mudahan saya tidak kena penalti. Ya. Ya, tema yang saya angkat adalah Tuhanlah pembelaku. Nah, ini satu pernyataan iman yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, terambil dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 28, itu satu perikop lengkap. Tapi kita tidak baca semua, ya, karena saya tidak ingin kena penalti. Saudara, ayat yang ke-11, next, bisa. Saya akan bacakan bagi saudara. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, ya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu sudah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara yang saya kasihi, dikatakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah tentang apa? Ini adalah satu surat perintah yang sesungguhnya merupakan satu hal yang sangat, kalau saya berpikir sesuatu yang sangat menakutkan sekali. Karena surat perintah itu berisi bahwa selama 30 hari ke depan, ya, barang siapa menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau kepada manusia selain kepada raja atau tuanku Darius, maka ia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Itu satu ancaman yang pasti. Dan yang lebih mengerikan lagi, bahwa ini semua itu dibuat hasil satu kemufakatan jahat. Ya, next. Ya. Satu kemufakatan jahat yang dibuat bukan oleh orang-orang sembarangan, tapi justru oleh orang-orang yang sangat punya kekuasaan yang luar biasa. Kalau kita baca dalam satu perikop itu, Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja untuk duduk dalam pemerintahan yang daerah kerajaan-kerajaan yang dia kuasai. Lalu di atas 120 itu diangkatlah 3 pejabat tinggi, yang salah satunya adalah Daniel, yang ditempatkan sebagai pejabat tinggi yang mengawasi keseluruhan. Ya, dikatakan bahwa kenapa ini dilakukan, karena Raja Darius tidak ingin rugi, mengalami kerugian. Berarti dalam hal keuangan, betapa raja ini adalah raja yang tidak memikirkan akan kesejahteraan rakyatnya, tetapi raja yang tamak akan uang, sehingga dia mengangkat orang-orang yang dianggap bisa dipercaya, yang tidak akan merugikan dia. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, dari antara 3 pejabat tinggi itu, maka Daniel lah yang didapati lebih dari mereka. Kenapa? Alkitab mencatat bahwa roh yang luar biasa itu ada pada Daniel. Dan saya percaya itu adalah roh Allah yang menguasai, yang memimpin, yang menopang Daniel. Sehingga dia punya kelebihan yang luar biasa di antara ketiga pejabat tinggi ini. Padahal dia adalah orang buangan. Ya, dia adalah orang asing di negeri kafir. Dia adalah orang buangan yang dipercaya. Ya, dan akhirnya Raja Darius memandang bahwa Daniel ini adalah sangat-sangat dipercaya, sehingga dia akan dijadikan penguasa dari seluruh kerajaan yang dipimpin oleh
Raja Darius. Nah, inilah yang menimbulkan iri hati. Kenapa justru orang buangan? Kenapa bukan bangsa sendiri yang diangkat untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang nomor 2 di dalam kerajaan, dalam pemerintahan Raja Darius? Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal 3, next bisa lanjut. Yakobus pasal 3 ayat 16 dikatakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri hati kalau terus dilakukan menjadi satu kebencian, dan kebencian itu menimbulkan satu niat jahat, perbuatan jahat yang dilakukan oleh bukan orang sembarangan, tapi oleh semua pejabat dalam pemerintahan kerajaan Raja Darius pada waktu itu. Dari pejabat tinggi, para wakil raja yang berjumlah 120, kemudian para menteri, para bupati, mereka semua sepakat ingin menyingkirkan Daniel, ingin mengupayakan supaya Daniel bisa disingkirkan. Mereka mencari bagaimana apa yang harus bisa dipakai untuk menghancurkan atau menyingkirkan Daniel. Ya, next. Kejahatan yang mereka lakukan adalah yang pertama, mereka mencari alasan dakwaan. Mereka mencari alasan dakwaan dalam tata kelola pemerintahannya. Mereka mencermati apa sih kesalahan daripada Daniel. Apa kelemahannya dalam mengelola pemerintahan yang dipercayakan kepadanya. Tetapi saya katakan bahwa Tuhan, Allah, roh Allah yang tinggal di dalam hidup Daniel, itu yang menolong dia boleh melakukan semua tugasnya dengan sangat baik. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Daniel itu setia. Dia setia, dia tidak mengkhianati raja, dia tidak mau berbuat sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak benar. Bahkan dia sangat cermat dalam bekerja. Sehingga para pejabat ini tidak mendapatkan apa sih kelemahannya. Mereka tidak menemukan. Lalu mereka mencari lagi apa kelemahan yang ada pada Daniel. Next. Lalu mereka menemukan satu. Berarti kelemahannya adalah mereka memperhatikan bahwa Daniel ini adalah seorang yang taat kepada Allahnya. Dia senantiasa berdoa kepada Allahnya. Nah, dari ini mereka dapatkan, berarti ini. Nah, lalu mereka membuat satu rancangan bersama-sama. Saya katakan tadi semua pejabat tinggi. Bagaimana bisa menyingkirkan Daniel? Ya, mereka mengatakan, mereka membuat satu kesepakatan bahwa inilah titik lemahnya, inilah yang harus kita manfaatkan, inilah yang harus kita buat supaya Daniel itu bisa tersingkir dari pemerintahan yang ada. Ya, next. Kemudian mereka membuat satu mufakat jahat. Ya, mereka meminta kepada Raja Darius agar dikeluarkan satu penetapan raja, yaitu satu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari. Terima kasih Pak Yo. Ya, suara saya serak ya. Terima kasih, mohon maaf. Ya, dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Raja Darius, maka mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara, yang menarik, kalau saudara perhatikan, mereka berkata ketika mereka menghadap Raja Darius mengatakan bahwa semua pejabat pemerintah, ya semua pejabat, baik pejabat tinggi, baik itu wakil raja, para bupati, para menteri, mereka semua sepakat. Nah, ini adalah suatu kebohongan yang disampaikan mereka ke hadapan raja. Karena Raja Darius berpikir, berarti termasuk di dalamnya adalah Daniel. Berarti sudah diketahui oleh Daniel, padahal Daniel adalah orang kesayangan daripada Raja Darius, sehingga dia menyetujui dan dibuatlah suatu ketetapan yang mengatakan bahwa barang siapa tadi yang selama 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada
raja, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, barulah sampai tadi demi didengar oleh Daniel bahwa hal itu sudah ditetapkan. Dan Daniel tahu bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh raja itu tidak bisa diubah dan tidak bisa dibatalkan. Maka apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia pergi ke rumahnya. Dia tidak menghadap kepada raja, dia tidak protes kepada raja, dia tidak berupaya supaya hal ini tidak terjadi, tidak, saudara. Tetapi justru dia pulang ke rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Ya, dia naik ke rumahnya karena ada atap yang terbuka ke arah Yerusalem. Artinya di mana ada bait Allah di sana. Saudara, ini bicara tentang apa? Tentang iman percaya. Ya, kalau dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, ini sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Karena ancamannya adalah mati, maka dia datang ke rumahnya, dia berdoa dan dia percaya. Kalau saya boleh katakan, dia berkata, Allahku, aku percaya sekalipun ini merupakan suatu ketetapan dan sudah pasti di hadapanku adalah kematian. Tetapi aku tetap percaya bahwa Engkau Allah di atas segalanya. Engkau tetap Allah yang aku percaya. Disinilah iman Daniel, kita boleh lihat dia tetap mempercayakan sekalipun di hadapannya adalah kematian, tapi dia tetap percaya bahwa Allahnya di atas segala perkara itu. Saudara, yang kedua dikatakan bahwa dia berlutut. Ya, dia berlutut itu merupakan suatu gambaran kerendahan hati. Dia merendahkan hati dan dirinya di hadapan Allah. Dia tetap mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya yang menentukan di dalam segala kehidupannya. Dia tidak marah dengan Allah, dia merendahkan hati dan dirinya dengan cara dia berlutut kepada Tuhan. Lalu yang ketiga yang kita bisa lihat, apa yang dilakukan oleh Daniel dalam situasi yang sangat genting seperti itu. Dia tetap memuji Allahnya, dia tetap menyembah, dia tetap menyampaikan pujian penyembahan kepada Allahnya. Artinya dia tetap bersyukur kepada Tuhan karena dia percaya Allahnya tidak akan pernah mengecewakan dalam hidupnya. Dia tetap bersyukur dalam keadaan yang seperti itu. Dan yang ketiga, Alkitab juga menyatakan bahwa 3 kali sehari dia tetap berdoa sebagaimana yang dilakukannya. Dalam situasi ancaman yang seperti itu, dia tetap berdoa, dia tetap konsisten, dia tetap melaksanakan kehidupan doanya dengan tidak mengurangi akan jam-jam doa dalam kehidupannya. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, inilah yang menggerakkan Allah sehingga Allah melakukan pembelaan dalam kehidupan Daniel. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Allah. Yang pertama, Allah mengutus malaikatnya untuk membungkam mulut-mulut singa itu. Sehingga singa-singa yang lapar yang harusnya mendapatkan umpan yang begitu lezat. Tetapi Allah menutup mulut-mulut mereka sehingga mereka tidak dapat memangsa daripada Daniel. Dan yang kedua, saudara, yang luar biasa, apa yang orang-orang lakukan, pejabat-pejabat tinggi itu lakukan, sebanyak orang itu, ya, 120 wakil raja, 2 pejabat tinggi, para menteri, para bupati, justru merekalah yang harus menuai apa yang mereka tabur. Raja Darius mengeluarkan perintah untuk menangkap mereka, membawa mereka baik istri maupun anak-anaknya untuk dimasukkan ke dalam gua singa. Belum sampai ke dasar gua singa, mereka sudah diterkam dan mereka dimakan dan bahkan tulang-tulangnya diremukkan. Saudara yang saya kasih, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tapi apa yang akan atau bahkan sedang mengancam dalam hidup kita saat ini. Saya tidak tahu, tapi hanya saudara dan Tuhan yang tahu apa yang akan atau yang sedang mengancam dalam kehidupan saudara. Apakah itu usaha pekerjaanmu, apakah itu prestasimu, apakah itu sakit penyakit, apakah itu rumah tanggamu. Tapi
ingatlah bahwa Tuhanlah pembela dalam hidup saudara. Selama hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya, selama hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan selama kita juga punya punya integritas, punya loyalitas dimanapun kita ditempatkan, baik di dunia institusi pekerjaan ataupun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita kerjakan semuanya dengan setia dan penuh tanggung jawab, dan biarlah Tuhan yang melakukannya. Dan saudara yang saya kasih, dalam segala keadaan mari kita melatih diri, saya katakan melatih diri untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat iman percaya kita kepadanya dalam segala keadaan apapun. Sekali lagi, janganlah mengurangi kepercayaan. Ya, next. Janganlah mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dan janganlah juga mengurangi ibadah, doa, dan penyembahan hati yang melekat kepada Tuhan di dalam segala situasi. Memang tidak mudah, tetapi mari kita latih. Sehingga itu menjadi gaya hidup dalam hidup kita. Dalam segala keadaan pun kita tetap tahu bahwa Tuhanlah pembelaku, aku tidak takut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan suara hati Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya sebalikkan. Selanjutnya kepada Ibu Yani Setiawati, kami persilakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih mewakili Majelis Gereja Isa Almasih Kudus. Shalom. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara, dan sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pada kesempatan siang hari ini, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena anugerah, kasih, dan pertolongan, serta perkenanannya, kita dapat berkumpul bersama untuk dapat menyaksikan dan melaksanakan ibadah pentabisan atas diri Pendeta Yesaya Susilo dan Pendeta Muda Markus Pujiono. Untuk itu pada kesempatan yang luar biasa ini, kami mewakili segenap komponen Gereja Isa Almasih Kudus ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak pengurus MPH Sinode Gereja Isa Almasih yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pendeta Yairus Hasugian yang telah mengabulkan permohonan kami dan memimpin seluruh rangkaian acara ibadah pentabisan ini. Demikian juga kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Bapak Pendeta Elifas Suprianto beserta dengan rombongan dari daerah 3 yang juga telah memberi rekomendasi, menyetujui, dan hadir dalam acara ibadah pentabisan siang hari ini. Dan untuk kedua hambanya yang sudah ditabiskan pada siang hari ini, yaitu Bapak Pendeta Yesaya Susilo STH dan Saudara Pendeta Muda Markus Pujiono STH. Kami mengucapkan selamat, sukses, dan bahagia atas pentabisannya. Doa kami, biarlah kedua hambanya ini mempunyai hati yang sungguh-sungguh dalam menerima dan melaksanakan tugas-tugas pelayanan kependetaan, baik sebagai pemberita Injil, gembala, dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Kiranya Tuhan juga akan terus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, sehingga pelayanan Bapak juga boleh menjadi berkat bagi jemaat dan di lingkungan manapun Bapak ditempatkan. Demikianlah ucapan selamat dan ucapan terima kasih kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Yani. Selanjutnya Pak Yonatan akan menyampaikan penekanan warta jemaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis memberikan kesempatan kepada saya 30 menit untuk menyampaikan khotbah yang ketiga. Oh, enggak. Pak Didik sudah.
Saya hanya menekankan beberapa pengumuman. Yang pertama, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini? Silakan bangkit berdiri. Oke, silakan bangkit berdiri. Ada satu, di sayap kanan ada dua. Oh, puji Tuhan. Balkon? Ada? Oke, welcome. Selamat datang. Ada dua. Saya pikir tidak ada. Dan tidak secara kebetulan pada siang hari ini hadir menyertai hamba-hambanya yang dilantik, jemaat Tuhan yang ada di TPI. Kita kasih aplaus kepada TPI Surabaya. Silakan bangkit berdiri. Ya, kamera zoom. Oke. Sampai kelihatan semua. Mana? Ya, jangan duduk dulu sampai nanti selesai. Oke, inilah dari jemaat TPI Surabaya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Demikian juga ada TPI Rahtawu. Silakan bangkit berdiri. Ya, TPI Rahtawu. Wow, luar biasa. Ya, domba-dombanya menyertai. TPI Singocandi. Silakan bangkit berdiri. Si Cidak. Ya, selanjutnya setelah rangkaian acara ibadah ini usai, mohon kepada Bapak-Bapak MPH, MD3 yang ditapis, majelis, kemudian jemaat dari TPI tetap berada di tempat untuk melakukan foto bersama. Foto saja Pak, Bu, ya. Tidak ada yang lain. Ya, terus apa? Oh, yang berulang tahun. Silakan bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun atau dari MT3, dari MPH ada yang berulang tahun di bulan Juni. Ada satu di sana, ya Ibu Anton. Siapa? Buka sidik Bu, masker Ibu. Tak ketok. Ya, ada Pak Renal di sana. Ada lagi, ada Ci. Siapa Ci? Buka tak? Ragelum. Oh, Jesselyn. Mantap sekali. Ada lagi? Pak Elifas, Pak Ramiyati, Pak Jairus. Ibu, ulang tahun kapan, Bu? Dapat kado loh, Bu. Dari Surabaya, ada yang berulang tahun di bulan Juni atau Ratawu. Silakan bangkit berdiri. Wes, Ibu Priska, sama? Ibu Nurul, iya. Tambah lagi Bu. Iya, ada dua atau tiga. Ya, Bu Nurul silakan bangkit berdiri. Ya, di belakang dari Rahtawu ada sudah? Oke, siap. Ada lagi satu. Kenang-kenangannya habis. Ijal dit. Oke. Sebelum kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun, dan tak lupa kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini berbaring sakit lemah tubuh di rumah sakit ataupun di rumah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru Engkau nyatakan kepada kami, bahwa kejadian kami ini dahsyat, ajaib dan luar biasa. Bahkan ketika kami mengingat kembali kejadian kami, kelahiran kami, itu merupakan momen yang sangat berarti bagi kami ketika kami menyadari semua itu bukan karena gagah dan kuat kami, oleh karena kasih setia dan rahmat anugerah Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang hadir dalam ibadah di tempat ini maupun mengikuti ibadah secara online, Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah sukacita atas hari jadi mereka. Dan tangan Tuhan yang penuh kasih terulur untuk anak-anak-Mu ini menyatakan berkat atas mereka. Saudaraku yang berulang tahun dimanapun engkau berada di tempat ini maupun mengikuti ibadah secara online, Tuhan memberkati engkau, melimpahi engkau dengan kesehatan, kekuatan, stamina prima, untuk dapat menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bersama dengan keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu, dagangmu, apapun yang kamu kerjakan di dalam Tuhan, dibuat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus itu senantiasa menyatakan berkat-Nya atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami sidang jemaat yang berbaring sakit lemah tubuh dimanapun mereka berada. Baik yang saat ini dirawat di rumah sakit, menjalani terapi apapun Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha kuasa, Engkau akan nyatakan pula kasih dan kuasa-Mu itu kepada saudara-saudara kami yang saat ini berbaring sakit. Kuatkan dan teguhkan imannya untuk tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Di dalam Engkau ada kesembuhan. Dan Engkau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam darah Kristus, dalam bilur Kristus, ada kesembuhan, pemulihan, kekuatan baru. Sehingga saudara-saudara kami ini benar-benar mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pentabisan pendeta dan pendeta muda ini. Kita serahkan perjalanan pulang sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada hari ini, karena Tuhan sendiri sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah pentabisan pendeta dan pendeta muda dari awal sampai akhirnya, sehingga bisa berjalan dengan baik, lancar, dan diberkati oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan agar Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu yang sudah ditabiskan pada hari ini menjadi berkat bagi TPI yang diserahkan kepada mereka, agar supaya mereka boleh menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani dan di sekitarnya. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Apabila sebentar mereka akan meninggalkan kepada kami saat ini, pulang ke tempat mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga yang akan memimpin dan menyertai sampai di rumah dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan, hari ini pun kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga memungkinkan anak-anak-Mu pada hari ini dengan penuh sukacita mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Demikian juga untuk persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan akan kuduskan sehingga boleh berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua pada saat ini dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan bersama-sama meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. surga ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua.
bagimu ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku.